AHY yang selalu kalah itu bukan di pengadilan ya, karena KLB, karena DPP Partai Demokrat hasil KLB Deli Serdang belum pernah bertarung dengan kubu AHY di pengadilan. Yang kalah itu adalah dari segi politik, bahwa AHY skornya 1 dan Pak Muldoko secara politik sudah menang 4 angka ya melawan AHY. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menolak gugatan hukum para pelaku Kongres Luar Biasa KLB Partai Demokrat Deli Serdang yang menggugat Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono. Hal tersebut tercantum dalam amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Perkara Nomor 167 PDT Susparpol 2021 PN/JKT/PST. Dalam putusan tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menolak gugatan mantan Ketua DPC Halmahera Utara, Julius Dagilaha, yang menggugat DPP Partai Demokrat terkait pemberhentiannya sebagai Ketua DPC Partai Demokrat untuk Kabupaten Halut, Maluku Utara. Menurut tim advokasi Partai Demokrat Muhajir, terkait hasil tersebut kubu KLB Deli Serdang kalah telak. Setelah ditolaknya permohonan pengesahan hasil KLB Deli Serdang oleh Menkumham, dan 3 kali penolakan gugatan para pendukung KSP Muldoko dan Joni Allen di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, maka skor saat ini pelaku KLB ilegal Deli Serdang kalah 0-4. Ini menunjukkan, berbagai kebohongan yang mereka sampaikan kepada publik selama 4 bulan ini terbukti tidak berlandaskan hukum, ujar dia. Ia pun bersyukur terkait pengadilan yang menolak gugatan tersebut berdasarkan pasal 32 Undang-Undang Parpol Nomor 2 Tahun 2011. Perselisihan internal Parpol diselesaikan oleh Mahkamah Partai yang keanggotaannya telah disahkan oleh Menkumham. Jadi, tidak langsung ke pengadilan, ucapnya. Diketahui amar putusan perkara nomor 167 menyatakan, mengabulkan eksepsi tergugat tentang kompetensi absolut. Kemudian, yang kedua, menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. Ketiga, menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara ini. Lebih lanjut, ia menegaskan hingga kini partai pimpinan AHY hanya mengajukan 1 gugatan yang masih berjalan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yakni menggugat 12 mantan kader Partai Demokrat terkait perbuatan melawan hukum. Sekali lagi, gugatan-gugatan yang masuk ke pengadilan negeri selama ini yang diklaim skor 4-0 oleh AHY itu adalah gugatan para kader ke DPP dia sendiri. Masa dihitung skor 4-0 dengan DPP KLB? Jadi lucu dan aneh bin ajaib begitu. Yang betul adalah skornya sekarang 4-1. 4 nilainya buat Pak Muldoko, 1 buat AHY. Gitu. Secara politik Pak Muldoko menang sekarang melawan kubu AHY dan gerombol-gerombolannya itu. Di mana menangnya Pak Muldoko? Nilai pertama diperoleh, misalnya publik menjadi sadar, mengetahui bahwa sesungguhnya ternyata benar Pak SBY dan AHY telah memfitnah Pak Muldoko, memfitnah Presiden, memfitnah Menko Polhukam, yang menuduh mereka semua terlibat di balik KLB Deli Serdang. Padahal faktanya tidak terlibat, ya kan? Jadi sudah menebar fitnah. Skor 1 buat Pak Muldoko. Pak Muldoko kena fitnah dan kena pemberitaan yang tidak benar dari kubu AHY. Skor yang kedua, terbukti sekarang bahwa Pak SBY yang katanya dulu demokratis, Bapak Demokrasi Indonesia, ternyata prakteknya di dalam partai tidak demokratis, tidak demokrasi, mengangkangi demokrasi, gitu, anti demokrasi. Kenapa? Karena beliau mempraktekkan otokrasi, mempraktekkan tirani di dalam kepemimpinannya di dalam Partai Demokrat, yaitu semua keluarga menjabat di sana. Nah, itu praktek tirani. Nah, kemudian juga mengkhianati semangat reformasi 1998. Karena semangat reformasi 1998 adalah partai politik itu adalah milik rakyat. Ternyata di ADRT Partai Demokrat tahun 2015 dan 2020 itu menjurus
kepemilikan Partai Demokrat itu kepada tangan Pak SBY. Apalagi di anggaran dasar 2020 pendiri Partai Demokrat itu hanya 2 orang dibuat, dan sesungguhnya pendiri Partai Demokrat itu tidak ada nama Pak SBY di dalam akta pendiriannya. Nah, itu yang kedua, publik jadi tahu. Yang ketiga, skor politik kemenangan Pak Muldoko adalah ternyata Pak SBY dan AHY ini ingin menjadikan Partai Demokrat itu milik keluarga. Ketahuan misalnya Pak SBY mendaftarkan bendera, logo, atribut Partai Demokrat, nama Partai Demokrat menjadi milik pribadinya. Kalaulah itu tidak diketahui waktu itu oleh para pendiri dan tidak heboh di media, mungkin proses ini terus berjalan gitu. Jadi ada upaya untuk memiliki secara pribadi gitu. Dan itu sinkron dengan statement AHY yang mengatakan bahwa ada upaya dari KLB Deli Serdang untuk mencopot saya sebagai ketua umum yang sah. KLB itu dijamin oleh undang-undang, boleh di dalam ADART juga ada kongres luar biasa. Jadi nggak ada yang salah di situ. Kenapa ada kongres? Karena ada tuntutan dari kader-kader terhadap kepemimpinan seseorang, terhadap kepemimpinan ketua umum, maka muncullah kongres luar biasa. Jadi AHY harus koreksi diri gitu. Nah, skor yang keempat secara politik adalah ternyata AHY membohongi rakyat. Membohongi apa? Mengatakan bahwa pro rakyat, pro demokrasi, tetapi prakteknya di dalam pura-pura merakyat dan tidak demokratis sama sekali. Keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menunjukkan berbagai kebohongan yang mereka sampaikan kepada publik selama 4 bulan ini terbukti tidak berlandaskan hukum. Kami sangat bersyukur karena permintaan kami agar pengadilan menolak gugatan tersebut untuk disidangkan kembali dikabulkan majelis hakim. Langkah hukum terhadap para aktor KLB tersebut harus ditempuh untuk mencegah post-truth politik, yaitu propaganda kebohongan yang diulang-ulang, sebagai upaya menggeser pemahaman publik perihal moral dan fakta hukum terkait sebuah kebenaran. Jika kita cermati, hal ini sedang marak terjadi di negara kita.